Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Baik adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Siap, teman-teman. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Raditu billahi rabban wa yu'lisi fahman. warzuqni rahman. Alhamdulillah. Alamin. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ibu kita dengan kayak sekali Bu. Siti Rugaya, kenapa tidak hadir? Sakit ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, saya akan menampilkan gambar. Tolong diperhatikan baik-baik gambar ya. Ini gambar apa? Sama orang yang Sedang apa? Sedang Handphone. Sedang bermain Handphone. handphone. Ada lagi yang punya persepsi lain? Ada? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini yang dikatakan tadi kasih jempol. Nah, ini orang yang bermain handphone. Kalau ini dia cewek. Kira-kira apa? Seorang wanita yang sedang asik bermain handphone atau media Ya. sosial. Betul sekali, ini gambar yaitu orang yang sedang menggunakan handphonenya. Kira-kira materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apa? Ada yang tahu materi kita pembelajaran pada hari ini tentang apa? Kalau dilihat dari gambar ini, penggunaan handphone, penggunaan media sosial. penggunaan handphone dalam media sosial. Ada lagi? Kenapa? Ada di media sosial. Ada menggunakan media sosial. Kalau kelompok yang ketiga ini tentang menggunakan media sosial. Oke, baik. Ya, betul sekali anak-anak. Materi kita pada kali ini yaitu tentang adab Menggunakan media sosial. Sebelumnya saya tanya dulu, selama ini HP kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Banyak. HP-nya kalian dimanfaatkan untuk apa saja? Bermain game. Komunikasi dengan orang lain. Kalau ini HP digunakan untuk apa? Untuk kegiatan belajar juga. Iya, selama ini kalau saya lihat ya, HP yang kalian gunakan itu dimanfaatkan untuk pertama game. Kalau ada pembelajaran kalian gunakan untuk mencari materi di Google. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, dari media sosial yang kalian ikuti, apa manfaat dan dampak negatifnya? Manfaat dari TikTok apa? Mendapatkan informasi. Mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan. Nah, dampak negatifnya apa? Kecanduan. Orang yang sering bermain TikTok pasti dia juga sering berjoget, sering apa? Dampak negatifnya orang yang sering menggunakan atau sering bermain TikTok pasti tidak akan apa? Dia pasti akan lupa waktu. Karena kalau sudah asik ber-TikTok, sudah asik joget-joget pasti lupa waktu, lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, dan lupa segalanya. Ya. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran ini ada 6. Yang pertama tentang menganalisis adab menggunakan media sosial, dan yang keenam menerapkan adab menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada materi ini ada pengertian adab menggunakan media sosial. Ada yang tahu apa itu adab? Menghormati orang yang lebih tua, lagi menghargai juga. Menghormati dan menghargai itu sama ya. Ini coba kalian perhatikan. Ini ada secara bahasa, kalau ada secara bahasa ya, yaitu adalah adab yang menunjukkan suatu kebiasaan, etika dan pola perilaku yang diikuti tiru orang-orang yang dianggap sebagai model. Setelah kalian mengetahui pengertian dari adab secara bahasa, secara istilah,
Setelah itu kalian sudah mengetahui apa itu media, ada yang bisa memberi pengertian ada menggunakan media sosial. Ada tahu? Ada menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Oke, jadi ada menggunakan media sosial yaitu suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu ini ada dampak positif media sosial. Dampak positif dalam bermedia sosial yang pertama, yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi itu bagaimana? Seperti kalian mencari materi di Google itu ya, mencari informasi. Dari Google tersebut kalian dapat menemukan jawaban dari tugas yang kalian dapat. Lanjut ya, dampak negatifnya. Dampak negatif dari bermedia sosial yang pertama, mengganggu kesehatan mental. Selanjutnya penyebaran dampak negatifnya yaitu penyebaran informasi palsu. Yaitu hoax. Ini yang ketiga, yang terakhir yaitu pornografi. Ada kaitannya dengan yang tadi, yang contoh yang tadi. Biasanya orang yang salah menggunakan media sosial itu dia menonton ya tidak lain. Ini ada dalil maklinya. Dalil makli ada menggunakan media sosial. Artinya, silahkan. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita nanti, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu. Oke, terima kasih. Nah, di sini dalil maklinya ini sudah ditegaskan jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa suatu berita yang penting, maka telitilah kebenarannya. Sekali lagi, telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu. Nah, biasanya dari informasi yang sudah tidak diteliti langsung disebarkan, maka akan mencelakakan suatu kaum atau suatu umat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut. Belum. Saya membagi LKPD. Saya akan memperlihatkan sebuah video, dan video itu silahkan adik-adik amati. Dari video itu yang kalian amati, kalian tuangkan apa yang kalian edit itu di LKPD, ya. Oke, ini ada video. Silahkan diamati baik-baik videonya ya. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Oke, sudah diamati videonya? Ya. Jadi sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Setelah itu dipresentasikan ya. Saya beri waktu 5 menit. Ini tugas kelompok. Silakan dikerjakan. Silakan ya. Ada di bawah. Ada kendala? Ada. Di sini ada kendala. Silahkan kalian diskusi. Nanti sebentar ketika kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, hasil kelompoknya. Itu setelah mereka mempresentasikan, maka masing-masing kelompok harus menyediakan 1 pertanyaan. Ya? Sudah? Sudah selesai? Sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok 2, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Lanjut dengan presentasi kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok
kelompok 2, izinkan kami untuk memaparkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh materi kepada materi dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Jadi saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang tertera pada LKPD. Ini terdapat 3 pertanyaan atau poin. Dimulai dari poin atau pertanyaan pertama, apa saja objek atau hal penting yang kamu lihat dari gambar atau video tersebut dalam situasi sosial yang diabaikan. Dalam beberapa adegan, remaja tersebut melewatkan kesempatan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Ini menggambarkan hilangnya naluri kemanusiaan akibat terlalu terfokus pada dunia maya. Yang terakhir atau poin terakhir, bagaimana hal yang kamu lihat dari gambar atau video tersebut relevan dengan kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkret. Video tersebut relevan karena sering kali saya melihat orang berjalan sambil menunduk melihat layar ponsel. Contohnya, beberapa teman saya karena hampir menabrak tiang atau terjatuh di jalan karena tidak memperhatikan sekitar saat bermain gadget. Baik, itulah penjelasan LKPD dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Izinkan saya untuk membuka sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan hikmah melaksanakan adab menggunakan media sosial. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah bertanya. Berikan kami waktu untuk menjawab. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh rekan saya, yakni Marhain Saleh. Kepada Marhain, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya yang pertama, terhindar dari berita bohong. Yang terakhir, terjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Baik, itulah jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke masyarakat. Baik, terima kasih untuk Marhain. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah kami dari kalian mengerti? Ya. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil tugasnya atau hasil diskusinya, selanjutnya ada yang bisa merefleksikan kembali materi yang kita pelajari hari ini. Jadi bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan dari adab menggunakan media sosial adalah bahwa penggunaan media sosial harus berperilaku bijak, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain, sehingga berperilaku seseorang di platform ini dapat mempengaruhi banyak orang. Baik, hanya itu dapat saya simpulkan. Terima kasih. Ada lagi yang memberikan kesimpulan? Sudah cukup ya? Oke, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, sebelumnya kita berdoa agar apa yang kita belajar hari ini itu diridhoi dan bisa bermanfaat untuk kita ya. Doa dipimpin oleh Evakas, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Juga dipimpin oleh saya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Wala quwwata illa billah. Alil azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, itulah doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan dari saya, ada kata-kata yang menyinggung perasaan negatif, itu tolong dimaafkan ya. Sesungguhnya tiada manusia yang sempurna, dan jika itu perkataan saya ada yang benar, maka semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika itu salah, maka itu dari saya. Ya, baik. Untuk menutup pembelajaran kita pada kali ini, saya berharap semoga kalian minggu depan itu hadir semua ya. Yang sakit semoga bisa bergabung, dan yang di sini juga semoga bisa bergabung. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah.